Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau berikan kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu. Bimbinglah kami sepanjang pembelajaran ini, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pelajaran 9 dengan tema Roh Kudus Penolongku. Bacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai yang ke-20 sampai yang ke-12 dan Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-18. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini menjelaskan tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Roh Kudus hadir dan menolong setiap manusia yang percaya kepada Allah. Roh Kudus menolong manusia dengan memberi hikmat atau berbicara secara pribadi kepada manusia. Nah, anak-anak, kisah Paulus dan Silas yang telah dirubah arah pelayanannya oleh Roh Kudus menjadi dasar pelajaran ini. Sebelumnya mereka hendak pergi ke Asia, tetapi Roh Kudus mengarahkan mereka agar lebih dahulu pergi ke Makedonia. Nah, anak-anak, Roh Kudus menjadi penolong yang membimbing, mengarahkan karya dan pelayanan Paulus serta Silas. Nah, anak-anak, Allah tidak meninggalkan Paulus dan Silas melayani dengan akal budi dan kekuatan mereka sendiri. Allah menyertai mereka dengan Roh Kudus, dengan Roh-Nya yang kudus. Nah, anak-anak, simaklah cerita berikut ini. Beberapa waktu yang lalu, orang-orang cerdas di Jepang mengembangkan sebuah robot yang dapat membantu orang yang tua dan pelupa. Robot itu akan menolong mereka untuk mengingatkan, makan, atau minum obat. Robot itu dirancang dengan kemampuan yang canggih, seperti mampu mengenali wajah tuannya dan mengenal suara tuannya. Lalu, robot itu pun dapat berbicara dengan sederhana. Misalnya, hari ini bapak atau ibu harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan, atau sekarang saatnya untuk meminum obat. Kehebatan lainnya, robot itu pun dapat mengingatkan tuannya jika ada tamu yang membunyikan bel pintu. Dengan adanya robot itu, orang tua sangat tertolong. Ia tetap dapat melakukan kegiatan dengan baik karena ada yang menolongnya di masa tuanya. Hal ini membuktikan bahwa manusia selalu membutuhkan pertolongan dari pihak lain, entah itu orang atau benda. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa manusia perlu penolong dalam hidupnya? Mengapa manusia perlu penolong dalam hidupnya? Yang kedua, siapakah penolong dalam hidup manusia? Siapakah penolong dalam hidup manusia? Nah, anak-anak, dari cerita yang kita baca bercerita tentang keterbatasan manusia dalam melakukan segala sesuatu. Manusia, baik yang muda maupun yang tua,
membutuhkan bantuan dari benda atau orang lain dalam mengerjakan banyak hal. Nah, anak-anak, kemajuan teknologi masa kini di Jepang yang membuat dan mengembangkan sebuah robot penolong bagi para lansia. Robot itu menolong para lansia untuk beraktivitas, sebab di negeri itu orang yang sudah tua pun diharapkan dapat mandiri dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut menggambarkan tentang peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Roh Kudus berperan sebagai penolong. Nah, anak-anak, jadi Roh Kudus adalah penolong kita, baik dapat mengingatkan kita. Nah, anak-anak, itulah tadi peran Roh Kudus dalam hidup manusia, yaitu sebagai penolong. Nah, anak-anak, kalian dapat membaca Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai yang ke-12. Nah, anak-anak, simaklah cerita berikut ini. Paulus dan Silas adalah pelayan-pelayan Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Karena tugas itu, mereka pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mereka mengunjungi desa dan juga kota untuk memberitakan Injil. Nah, anak-anak, pelayanan dan pengajaran mereka itu membuat iman jemaat bertumbuh kuat. Itulah tugas yang mereka lakukan, memberitakan Injil, melayani, dan mengajar jemaat Kristen. Nah, anak-anak, suatu hari setelah melakukan pelayanan di Yerusalem, Paulus dan Silas hendak melanjutkan tugas mereka ke daerah Asia. Namun, di perjalanan Roh Kudus melarang Paulus untuk pergi ke daerah itu. Pada waktu itu, Paulus tidak mengetahui mengapa Roh Kudus melarangnya ke daerah itu. Tetapi, ia dan Silas menuruti arahan Roh Kudus tersebut. Mereka mengubah arah perjalanan mereka. Nah, anak-anak, mereka singgah di Troas. Di sana mereka beristirahat. Malam itu, oleh kuasa Roh Kudus, Paulus mendapat penglihatan. Ia melihat seseorang di Makedonia membutuhkan pertolongan mereka. Paulus bersama Silas memutuskan untuk pergi ke Makedonia. Nah, anak-anak, akhirnya Paulus sadar dan mengerti mengapa sebelumnya Roh Kudus melarang mereka pergi ke Asia. Ternyata ada orang lain yang membutuhkan mereka di tempat lain, yaitu di Makedonia. Tampaknya Allah menginginkan mereka berdua memberitakan Injil lebih dahulu ke Makedonia. Paulus dan Silas berlayar ke Makedonia dan akhirnya mereka tiba di kota Filipi. Di sanalah mereka memberitakan Injil. Roh Kudus mengarahkan perjalanan pelayanan Paulus dan Silas. Allah tidak membiarkan Paulus dan Silas bekerja dengan akal dan pikiran mereka sendiri. Roh Kudus menolong mereka dengan mengarahkan pekerjaan dan pelayanan mereka. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita dapat mengerti bahwa Roh Kudus adalah penolong kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita sendirian, tetapi Tuhan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita untuk mengingatkan kita, untuk mengarahkan kita. Nah, anak-anak, inilah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bayangkanlah kamu menjadi Paulus dan Silas yang akan pergi ke suatu tempat.
lalu Roh Kudus melarangmu untuk pergi ke tempat itu. Perasaan apa yang kamu rasakan? Yang kedua, apa tujuan Roh Kudus melarang Paulus dan Silas pergi ke daerah Asia? Yang ketiga, siapakah sebetulnya pemimpin yang menolong dan mengarahkan hidup manusia? Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar, meskipun dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Allah yang baik, tolonglah kami anak-anak-Mu ini untuk selalu percaya kepadamu, bahwa Engkau selalu bersama kami ketika ada kesulitan yang kami hadapi. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tidak berputus asa, karena kami tahu Engkau selalu baik kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.